Nah, nggak mau bikin karena Wongsun ketiga ini ceritanya yang kurang menarik untuk gue bahas, dan plot ceritanya yang biasa aja. Udah gitu mutannya dikit, terus ngekill satu mutan aja susah, boring aja sih menurut gua. Atau nanti deh gue buatin alurnya, tapi nanti aja ya. Kita ke poin pentingnya aja dulu. Which one's your turn? Sebelum langsung ke alur ceritanya, gue akan ceritain sedikit perspektif dan latar film Wongsun 5 ini. Wongsun 5 ini bercerita setelah Three Brothers ini cabut dari sanatorium Glennsville atau rumah sakit jiwa yang kemarin. Sekarang Three Brothers ini udah pindah habitat, yaitu pindah ke kota yang bertepatan di kota Fair Lake, Granbury County, West Virginia. Tetap aja ya, masih di West Virginia. Dan Three Brothers ini berada di bawah pimpinan kakek-kakek psikopat. Oke, balik ke alur cerita. Di sini kita diperlihatkan keadaan kota Fair Lake yang sedang mempersiapkan untuk memperingati hari Halloween, dan ada seorang reporter yang sedang menyiarkan acara ini. Setelah istirahat, reporter ini pun jogging-jogging gemes. Tapi saat lagi jogging di hutan, reporter ini dibegal sama Three Brothers. Tapi reporter ini tetap santuy dan menganggap kalau Three Brothers ini orang biasa yang lagi pakai kostum orang gunung. Saat reporter ini lanjut jogging gemes gitu, langsunglah dijegat sama Three Fingers. Oke, bentar. Gue mau kritik dulu sedikit untuk film ini. Buat muka para Three Brothers ini nih, terutamanya. Ya, gue tahu Three Brothers di serial ini udah pada tua, ya kan? Tapi jujur muka paling keren menurut gue sampai sekarang ini masih Three Fingers, masih sangar dapet gitu. Oke lah, lanjut. Reporter yang songong ini malah ngemaki-maki si Three Fingers. Langsunglah dengan muka cabulnya, Three Fingers ini menebas jari si reporter. Go home! Langsung cabutlah reporter ini. Untung aja ada bapak-bapak yang menolong si reporter ini dan dibawa buat ngumpet dulu dari kejaran Three Brothers. Tapi setelah para mutan ini udah pergi, hal yang gak disangka-sangka pun terjadi. Just one thing I forgot. What? This. Anjrit, gue kira nih kakek-kakek bahaya anjing. Tiba-tiba reporter ini dibetot perutnya pakai kapak, yang ternyata kakek-kakek psikopat ini satu squad sama Three Brothers. Oke, lanjut. Dan film memperlihatkan ada sekelompok remaja yang sedang chill dan ngobrol-ngobrol santuy, yang mereka ini mau merencanakan buat pergi ke festival Halloween ini. Remaja ini bernama Billy, Cross, Lita, Gus, dan Julian. Nah, si Julian yang sempat memberitahu latar belakang kota Fair Lake ini, kalau dari dulu tuh orang-orang gunung turun ke kota buat ngebantai semua penduduk kota Fair Lake ini. Di sini kayak ada yang aneh nih. Orang-orang gunung, berarti mereka ini lebih dari satu dong. Yang dimana berarti para mutan ini sebenarnya lebih banyak dari yang kita kira. Oke, nanti itu semua akan terungkap di Wongsun yang ke-6. Saat Julian menjelaskan itu, si Cross sempat jiper dan gak mau pergi ke festival ini karena takut. Tapi karena ada cowoknya jadi mau lah gitu, ya dibujuk-bujuk gitu. Dan scene berpindah ke rumah tua yang ada di tengah-tengah hutan, yang ternyata itu base camp si Three Brothers. Saat Three Brothers ini lagi mutilasi reporter yang tadi, datang kakek-kakek psikopat yang ngomelin si Three Brothers karena Three Brothers ini kalau habis beraksi selalu meninggalkan jejak, dan itu takut membuat polisi mencari keberadaan mereka semua. Sautut yang mungkin kesel adanya dibentak-bentak gitu, dengan jiwa keabangannya, dia mau majuin si kakek ini. Tapi karena kekuasaannya, kakek ini langsung menampar pipi samping si Sautut. Sumpah gue bingung ini kakek-kakek siapa anjir, sampai berani-beraninya dia menampar seorang Ya'juj dan Ma'juj gitu ya. Oke, lanjut. Balik lagi ke remaja-remaja ini yang udah OTW pergi ke kota Fair Lake. Saat lagi dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang yang nyebrang kagak lihat-lihat. Dan si Billy yang lagi meleng langsung membanting setir dan menabrak pohon. Nabrak pohonnya beneran gak kayak sinetron yang heboh doang gitu. Hancur mah enggak tuh mobil anjing. Remaja ini pun ngecek orang itu apa baik-baik aja atau udah mati gitu. Tapi saat dicek, orang ini tuh langsung membacok tangannya si Billy, dan ternyata orang itu adalah kakek-kakek psikopat yang tadi. Langsunglah dengan jiwa kebarbarannya, remaja ini menginjak batang leher kakek-kakek psikopat ini. Tapi ternyata Three Brothers sudah mengintai mereka dari atas bukit dan siap menembak remaja-remaja ini pakai panah. Tapi untung aja tiba-tiba datang sheriff yang kebetulan sedang melintas di jalan itu. Sheriff itu yang bernama Angela Carter, atau gua panggil Angela, dan rekannya yang bernama Biggs.
Langsunglah semua remaja dan kakek psikopat ini diamankan ke kantor polisi. Ya, baru mau happy-happy malah kena masalah. Ya. Oke, lanjut. Sheriff Angela pun cabut duluan. Sementara Biggs menjaga mobil para remaja ini dan menunggu mobil derek datang. Langsunglah Three Brothers ini memasuki mode berburunya dan membunuh Sheriff Briggs. Saat sudah di penjara, para remaja ini ditahan karena Billy ketahuan membawa narkoba. Karena teman-temannya yang protes ini salah Billy, akhirnya Billy memutuskan untuk jujur kalau narkoba itu punya dia agar teman-temannya dibebasin gitu. Akhirnya karena si Sheriff juga butuh tempat buat sel ini, Cross, Julian, Lita, dan Gus dibebaskan dan tidak boleh keluar dari kota Fair Lake dan disuruh untuk pergi ke salah satu motel di kota itu. Oke, lanjut. Dan acara Halloween pun sudah dimulai. Balik ke kru TV yang siang tadi, mereka berdua yang menunggu reporternya nggak datang-datang karena kan udah mati duluan pas jogging gemes tadi. Digantilah sama rekan krunya. Nah, saat sedang menyiarkan acara itu, ada Easter egg yang nanggung gitu. Three Fingers dengan santuinya dia masuk ke keramaian tanpa kecurigaan sama sekali. Oke, lanjut. Balik lagi ke penjara mini. Sheriff Angela pun mengecek biografi kakek-kakek psikopat ini, yang ternyata kakek psikopat ini bernama Maynard Odette. Ya, tadi yang udah gue jelasin. Si Maynard ternyata udah menjadi buronan selama 30 tahun. Wow, amazing. 30 years, nggak ketangkep-tangkep. Dengan perasaan yang bangga, Sheriff Angela menelpon kantor polisi pusat untuk menjemput si Maynard besok pagi. Tapi Maynard dengan sifat psikopatnya yang udah mendarah daging gitu, Maynard ini malah mengancam balik si Sheriff. Dan scene yang memperlihatkan si Three Brothers sedang menghancurkan tiang listrik biar semua sinyal di kota itu hilang. Ada aja caranya tuh kalau psikopat tuh ada gitu. Dan benar saja Sheriff Angela dan si Julian yang lagi teleponan langsung lost sinyal. Dan berlanjut ke Three Brothers yang masuk ke kantor PLN yang mau matiin semua listrik di kota ini. Anjir, skill kriminalnya tuh udah di atas rata-rata gitu, anjing, udah pro gitu. Security yang menyadari ada makhluk yang masuk, dengan polosnya security ini malah nyamperin si Three Brothers. Hell's going on here? Dengan easy-nya, Three Brothers langsung membunuh security dengan cara disetrum. Dan listrik seluruh kota Fair Lake pun mati. Keadaan kota yang gelap membuat Maynard sangat percaya diri untuk bisa kabur dari penjara itu. Mouse yang satu sel dengan Maynard akhirnya dibebaskan dan disuruh pulang sama si Sheriff Angela. Tapi Mouse yang khawatir si Sheriff Angela ini diapa-apain sama Maynard, dia mau ngejagain si Sheriff dan siap ngebantu kalau butuh bantuan. Anjay, penjahat juga punya hati ya. Telepon yang gak bisa aktif karena sinyal mati juga, Sheriff Angela menghubungi rekannya lewat HT. Tapi rekannya malah asik mantep-mantep dan HT-nya ditaruh di luar. Balik lagi ke temen-temennya Billy yang lagi gabut gara-gara mati lampu. Cross, ceweknya si Billy, memutuskan buat nganterin makanan ke penjara buat si Billy. Dan si Cross pun kesana sendirian. Di perjalanan yang horor itu, tiba-tiba Cross dihadapkan sama Three Fingers yang lagi sosok lucu, anjir, pakai topeng Joker. Cross yang takut berusaha kabur, tapi tidak semudah itu. Di waktu yang sama, Gus dan Lita yang bosen gara-gara mati lampu memutuskan untuk bermantap pria gitu kan. Dan Julian yang hidupnya sedih banget cuman ngeliatin temennya bermantap pria doang, memutuskan buat cabut dan ngejenguk si Billy balik ke Cross. Dia yang masih diuber-uber sama Three Fingers harus kebacok gitu perutnya. Julian yang udah nyampe ke penjara ngobrol lah sama si Billy kalau bapaknya Billy ini marah mobilnya hancur. Tapi si Maynard ini tetap aja ngancem mereka semua. Balik ke motel karena kamar udah sepi gitu kan. Gus sama Lita akhirnya. Dan setelah bermantap ria, Lita yang mau mandi gemes gitu, dan si Gus yang lagi makan nasi kotak pengajian, tiba-tiba pintu kamar ada yang menggedor-gedor. Saat dibuka, itu ternyata si Sawtooth. Oh shit, harus gimana nih gitu kan. Kalau gue tuh udah panik anjing. Langsung lah batang lehernya si Gus ini dibetot. Lita yang gak jadi mandi gemes memutuskan buat cari si Gus. Tapi ternyata di dalam ruangan itu udah ada One Eye.
Lita dengan skill pas-pasannya berhasil kabur dari One Eye, balik ke penjara. Billy yang menanyakan di mana ceweknya, tapi si Julian nggak tahu si Cruz di mana. Nggak lama datang cowoknya si Sheriff Angela yang datang buat bawain lilin dan mau beliin makanan buat si Sheriff. Tapi si kakek bau tanah ini tetap aja ngancam mereka. Dan Sin memperlihatkan Gus yang lagi disiksa dengan cara dibabat itu tulang keringnya sama Three Brothers sampai patah. Sumpah tulang kering gua kesenggol meja aja ngilu anjrit. Bener-bener gila ini mutan. Oke lanjut. Balik ke penjara mini. Moss dan Julian yang lagi ngobrol santuy, tiba-tiba datang mobil Three Fingers dan melepaskan si Gus di tengah jalan. Saat Sheriff dan yang lain mau nolong si Gus, ini mobil kematian muter balik, terus ngelindes si Gus. Dan si Maynard yang kesenangan anak buahnya datang, dia makin menjadi-jadi ngancemnya. Dan Sheriff Angela yang panik akhirnya memutuskan membebaskan si Billy buat ngebantu kalau semisal Three Brothers nyerang lagi. Untuk menjaga-jaga mereka dikasih shotgun level 1. Karena sinyal mati, Sheriff Angela memutuskan buat nyalahin genset dan menyalakan radio untuk meminta bantuan. Dan sisanya nunggu di penjara. Singkat cerita, si Sheriff berhasil menyalakan radio dan menghubungi seorang yang bernama Teddy. Dia berada di Dixville Notch, New Hampshire, cukup jauh dari kota Fair Lake. Sheriff Angela pun bergegas minta bantuan sama si Teddy. Kalau di kota Fair Lake ada orang gunung yang menyerang mereka. Tapi si Teddy nggak percaya karena kan kebetulan juga di sana ada acara festival orang gunung atau Halloween gitu. Jadi si Teddy mengira si Sheriff ini lagi mabok. Di waktu yang sama, Lita yang ternyata berhasil kabur dari kejaran One Eye berhasil sampai di kantor Sheriff. Tapi si Moss Dongo ini malah langsung nembak-nembak aja, nggak lihat-lihat dulu itu siapa. Untung si Lita pakai face level 3 jadi nggak kenapa-napa. Singkat cerita, Billy yang khawatir si Cruz kenapa-napa dia memutuskan buat nyari ceweknya. Ditemenin juga sama si Julian. Singkat cerita, mereka berdua menemukan Cruz yang udah jadi mayat di pinggir jalan. Tapi tiba-tiba Three Fingers datang buat mancing mereka berdua. Billy karena udah ngamuk banget, pacar udah jadi sampah begitu, dia pun langsung nembak Three Fingers. Tapi karena shotgun recoilnya jelek, akhirnya tembakannya meleset. Dan mereka berdua pun langsung dibabat sama Three Brothers. Setelah Billy terbangun, dia sudah berada di lapangan kosong yang tubuhnya udah dikubur, cuma nyisain kepala doang. Anjing sadis. Dan juga Julian yang kakinya diikat di gawang. Mereka berdua udah gak bisa apa-apa, apalagi si Billy tinggal pasrah doang. Dan tiba-tiba Three Fingers muncul dengan mobil petani yang siap memblender dua orang ini. Gila anjing, sadis parah ini. Balik ke penjara mini. Moss yang siap membantu apa aja, dia akhirnya ditugaskan sama si Sheriff Angela untuk meminta bantuan ke rekannya, si Briggs yang di awal film tadi, yang udah mati juga. Singkat cerita, saat Moss lagi OTW minta bantuan, ternyata udah ada kawat yang kepasang di jalanan itu, dan Moss langsung terjengkang. Asli dah, gue kasihan sama si Moss. Udah baik harus mati anjay. Saat Moss terbangun, tiba-tiba dia udah ada di toko yang tadi Sheriff Angela nyalain genset. Dan di sana Three Brothers sudah nyiapin alat buat ngebunuh si Moss. Moss dibunuh dengan cara dimasukin ke gentong dan dibakar itu gentongnya. Kalau kalian tahu Brazen Bulls, ya begitulah ya. Lita yang selalu dibujuk-bujuk buat bebasin si Maynard karena diiming-imingin kalau si Lita ini ngebebasin si Maynard, dia dan Three Brothers nggak akan membunuh dia. Nggak akan membunuh si Lita maksudnya. Bener aja, dengan dongonya, si Lita ngebuka sel Maynard. Dan Maynard dengan sifat psikopatnya yang udah mendarah daging, langsung mengambil pisau lalu menusuk kedua mata Lita. Omongan psikopat itu nggak ada yang harus dipercaya, serius dah. Oke, lanjut. Maynard yang sudah keluar, dia mencoba menembak si Sheriff Angela. Untung Maynard kalah cepat nembak, langsunglah si Sheriff ini dengan cepat menembak badan samping kakek-kakek gila ini. Lita yang udah buta langsung nyesel parah karena kelakuan dia. Sheriff Angela mau tidak mau harus minta bantuan sendiri keluar. Tapi saat keluar, si Fingers yang udah standby di situ langsung tancap gas dan
hampir aja nabrak si Sheriff pakai mobil kuningnya. Bayuan pun terjadi antara Sheriff dan Three Fingers. Dengan mudahnya Three Fingers berhasil membuat Sheriff pingsan dan membawanya balik ke Lita. Dia yang dibacotin mulu sama si Maynard malah cabut dari penjara itu. Dan singkat cerita, Three Brothers datang untuk nolong si Maynard. Sementara Sheriff Angela yang sekarang posisinya udah berubah 360 derajat, dia pun harus mati karena jebakan yang udah dibikin sama si Maynard. Right. Let's get out of here. Dan di akhir film kita diperlihatkan Lita yang meminta tolong sama mobil yang melintas, namun yang melintas ternyata Three Brothers. Welcome home, Lita.